Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Marilah kita berdoa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan akan saya bacakan kepada kita untuk kita renungkan dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pada pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keenam. Demikianlah firman Tuhan yang oleh Lembaga Kitab Indonesia diberikan judul perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini dipilih untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada ayat yang singkat ini kita boleh melihat beberapa kata penting untuk kita boleh renungkan. Yang pertama adalah dipanggil, kemudian dipilih, dan selanjutnya adalah untuk kemuliaannya. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tentang dipanggil, bahwa Tuhan memanggil kita, Dia memanggil kita karena kasih dan kemurahannya. Dan Dia memilih kita juga karena kasih dan kemurahannya. Allah Bapa memilih kita di dalam Kristus Tuhan. Dan pemilihan itu terjadi bukan karena kita layak, bukan karena kita sudah suci, tetapi justru supaya kita kudus. Jadi kita dipilih bukan karena kita sudah kudus, tetapi justru supaya kita kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, semua manusia sebagaimana dikatakan firman Tuhan adalah manusia yang berdosa, dan tidak ada manusia lagi di dunia ini yang hidup suci, yang kudus, tanpa cacat celah. Semua melakukan dosa. Hanya Kristuslah sebagai manusia satu-satunya yang pernah datang di dunia ini. Dan kemudian Dialah yang menebus kita, sehingga di dalam Dia, yaitu tatkala kita telah percaya kepada Dia, yaitu Kristus Tuhan, maka kita disucikan, dosa kita diampunkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, berbicara tentang pilihan, bahwa Allah telah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan, dan pilihan itu terletak di dalam Kristus Tuhan. Dan ayat ini berkata, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ibarat sebuah persembahan, selalu yang akan dipersembahkan adalah yang tak bercacat celah. Demikianlah kata ini bersangkut paut dengan apa yang menjadi persembahan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita dipilih supaya tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan, jika kita dipilih karena kasih kemurahannya, maka itu berarti kita dipilih untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, di ayat-ayat ini juga kita diingatkan bahwa kita dipilih menjadi anak-anak-Nya, yang dalam perjanjian baru berulang kali disebutkan, seperti dalam Roma pada pasal 8 ayat 15, 23, dan juga pasal 9 ayat 4 dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, saya juga teringat dengan sebuah
bacaan yaitu Westminster Shorter Catechism. Di sana juga dikatakan bahwa apakah tujuan manusia? Tujuan utama manusia adalah agar dia memuliakan Allah, menikmati Dia untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih, berarti hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan bahwa kita dipilih untuk memuliakan Tuhan. Kita dipilih agar kita kudus, tak bercacat celah. Mari kita beraktivitas hari ini untuk kita mempermuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.